أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى والزيادة. اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu pengetahuan ya Allah. Ya Allah, hiasi hati kami dengan kasih sayang di antara kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, muliakan kami dengan ketakwaan. Ya Allah, indahkan tubuh badan kami dengan akhlak yang mulia ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila. Ya Allah, fahamkan kami terhadap agama ini dan ajarkan kami pengertian-pengertiannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam majlis yang terbaik, majlis Allah Subhanahu wa taala. Saya dimuliakan karena majlis ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir dimuliakan karena majlis ini. Jadi tidak seorang pun yang mulia di antara kita melainkan dengan ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang bodoh dengan orang yang berilmu seperti perumpamaanku dengan umatku. Ya, maksudnya perumpamaan orang yang bodoh dengan orang yang berilmu atau perumpamaan orang yang berilmu dengan orang yang bodoh seperti perumpamaan aku dengan umatku. Ya, semalam sudah sampaikan perbedaan kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah salat tahajudnya satu Al-Baqarah, satu rakaat. Ya, kalau kita satu rakaat inna a'tayna. Itu bedanya. Makanya jauh sekali beda kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk tasliyah, untuk hiburan pagi ini, kata Nabi apa? Kata sebuah syair kan, Rasulullah itu memang yang terbaik. Fisiknya yang terbaik, wajahnya yang terbaik, akhlaknya yang terbaik, semua ibadahnya yang terbaik, semua yang terbaik. Makanya Allah pilih betul dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsanu minka lam taqatta 'ainun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin khuliqta كأنك قد خلقت كما تشاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام. Bersalawatlah kamu semuanya dengan sebaik-baik manusia. Bahkan setiap wanita ketika Nabi lahir menginginkan semuanya, hei alangkah eloknya bayi itu lahir daripada rahimku. Setiap wanita yang melihat Nabi lahir. Dan bahkan riwayat menyatakan bahwa Nabi lahir itu ibunda Aminah tidak mengeluarkan darah nifas. Masya Allah, Nabi lahir itu ibunda Aminah tidak mengeluarkan darah nifas. Termasuk juga ibunda Fatimah anak Nabi SAW, dia tidak mengeluarkan darah nifas ketika melahirkan Hasan dan Husain. So itu kemuliaannya. Makanya Fatimah itu tidak ada dia istilahnya salatnya tertinggal. Itu kekhususan untuk anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak yang baik
atau seorang anak yang hebat akan dilahirkan oleh ibu yang hebat. Makanya kalau kita ingin melahirkan anak-anak yang hebat, kita harus hebat dulu. Kita ingin anak kita berilmu, tapi kita bakhil untuk membelanjakan anak kita sekolah yang terbaik. Imam Asy-Syafi'i itu ibunya menyekolahkannya untuk Imam Malik, dijualnya rumahnya untuk bayaran kepada Imam Malik. Dijualnya rumahnya, sehingga sebagian duit itu diberikan untuk sewa rumah. Rumah sendiri dijual untuk Imam Asy-Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Jadi gak main-main pengorbanan orang tua untuk menjadikan anaknya hebat. Ini bayar ngaji aja 10.000 sebulan susah. Kalau di sini berapa? 50.000 atau berapa? 25.000. Itu pun susah, mutang. Innalillah. Bayar IndiHome setiap bulan berapa? 400.000, 300.000, senang saja keluar. Habis itu menginginkan anak hebat, mana mungkin? Ya, oke. Itu sebagai mukadimah supaya beri semangat dalam masalah ilmu. Oke. Kita sama-sama sebelum kita mulai kajian kita tentang tasawuf, tentang tazkiyatun nafas, tentang akhlak, sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada masalah yang berat diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kena sihir bertahun-tahun Allah Subhanahu wa taala hilangkan sihirnya, yang gundah gulana hatinya Allah lapangkan selapang-lapangnya, yang belum haji Allah naikkan haji, yang belum umrah juga Allah mudahkan semudah-mudahnya, yang kurang rezekinya Allah limpah-limpahkan kalau dia bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, kemudian dia senantiasa dekat dengan nama-nama Allah, dia senantiasa memanggil Allah dengan Asmaul Husna, dia hafal dalam hariannya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya. Ya. Dan yang anaknya nakal jadi anak yang betul-betul saleh dan salihah insyaallah. Sama-sama kita berhajat kepada Allah sesuai dengan Allah janjikan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling sempurna, maka panggillah Allah dengan nama Allah yang paling sempurna itu. Maka Allah pasti akan memberikan atau menyampaikan hajatnya. Sama-sama kita, mudah-mudahan kita bisa hafal, yang sering-sering kita bisa insyaallah hafal. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Barik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Alim, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Shahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Majid, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit,
صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian sama-sama kita salawat rindu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan salawat kita atau salat dan salam kita disampaikan oleh malaikat ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ya nama Allah. Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah kepada seluruh makhluknya, yang kafir maupun yang beriman. Makanya sebenarnya kalau ada orang bernama Abdul Rahman, panggil dia Abdul Rahman, jangan panggil dia Rahman. Sebab penamaan Ar-Rahman itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul itu Allah aw itu Ar-Rahman. Panggillah Allah itu dengan nama Allah atau Ar-Rahman. Jangan panggil nama orang itu Rahman. Kalau bisa panggil dia Abdul Rahman atau Abdul saja. Tapi kalau nama-nama yang lain Rahim boleh. Sebab kenapa? Sebab seseorang tidak akan bisa berkongsi nama dengan Allah dengan nama Ar-Rahman. Sebab kepemurahan Allah itu kepada seluruh makhluknya, baik yang kafir yang durhaka kepadanya maupun yang beriman. Kita
Ya contohnya kita buat baik sama seseorang, tahu-tahu orang itu menggunjingi kita, besok nggak berbuat baik lagi dengan dia, betul kan? Ya. Seharusnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana Haji Kala? Alhamdulillah, baik. Ya. Seharusnya ketika seseorang menggunjingi kita, jangan kita marah, malah kita senang dengan orang itu. Kalau bisa masakan yang terbaik untuknya, Haji Kala. Masya Allah, ya. Kasih dia minuman yang terbaik. Sebab 1 jam dia mengunjungi kita, pahala haji dan umrohnya mengalir kepada kita. Ya kan? Kenapa kita marah dengan dia? Coba cara solusi dalam Islam, kalau ada orang menggunjingimu, selama dia menggunjingimu, maka pahalanya selama itu mengalir kepada orang yang digunjingi. Makanya cepat-cepat kasih dia laici. Minuman yang paling enak di atas buahnya apa? Apa? Sagiko. Kasih dia sagiko. Kalau dia suka kopi, kasih dia kopi Cino, ya, atau kopi maut. Ada sekarang ini macam-macam namanya kopi maut. Habis minum kopi terus mati. Ya Allah, Indonesia ini macam-macam. Ya, sambal iblis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang anehnya lagi, yang belanja itu orang Islam. Memang sudah jadi iblis semua. Makanya janganlah kasih nama-nama itu yang baik-baik. Masih menggunjing lagi, Haji Kala masak kambing untuknya. Sebab apa? Bayangkan dia capek-capek bayar duit untuk umroh, tahu-tahu pahalanya dikasih gitu aja sama kita. Masya Allah. Makanya solusi dalam Islam, okay? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pemurahnya untuk seluruh makhluknya. Durhaka pun makhluk itu tetap Allah kasih rezeki. Makanya Rahman itu tidak bisa seorang makhluk pun yang berbagi atau berkongsi nama dengan Allah dengan nama Ar-Rahman. Oke? Ar-Rahim, Rahim maknanya sayang. Inna rahimali, sesungguhnya rahim itu aku yang menciptakan. Khalaqtu rahiman, aku menciptakan rahim. Man awsalahu Allah, wa man qata'ahu Allah. Siapa yang menghubungkan silaturahimnya bersama sesamanya, maka aku pun mendekatkan diriku kepadanya. Siapa yang memutuskan silaturahimnya, maka aku pun tidak mau menengoknya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Terkhusus di hari kiamat. Makanya hati-hati kita, jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Adik-beradik atau adik kakak, kawan, ya, walaupun jemaah, sama-sama jemaah, contohnya tersinggung, contohnya jemaah itu. Sebab ada jemaah Ustaz pernah tersinggung sama Ustaz, marah dia. Sebenarnya salah faham saja. Akhirnya dia maki Ustaz dalam telepon. Kemudian, bang, jangan maki Ustaz dulu bang, ayo kita berdepan-depan, bang, apa masalahnya? Dimakinya terus Ustaz, dimatikannya telepon. Ketemu di masjid, assalamualaikum, tetap salam. Walaupun dimaki itu memang dahsyat rasa hati ini. Jangankan dimaki, mengernyitkan dahi saja orang sama kita sudah. Itu aja kita pun udah 10 kali. Nah itu. Ya, ini dimakinya Ustaz. Kemudian Ustaz ketika itu Ustaz ketemu di masjid, salam dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia jawab, Waalaikumsalam. Itu jawabannya. Tapi 10 kali Ustaz salam terus. Akhirnya apa? Dia suka dengan kita, sayang dengan kita. Siapa yang menghubungkan silaturahim, Allah juga suka untuk menghubungkan dirinya dengan orang tersebut. Makanya Rahim yang Maha Penyayang. Makanya jangan putuskan kasih sayang di antara kita. Ya, maka ini yang perlu dijaga. Hebat bagaimanapun ibadahmu, hebat bagaimanapun sedekahmu, hebat bagaimanapun haji berkali-kali, umrah berkali-kali, tapi kamu tidak bertegur sapa dalam di atas 3 hari, nanti gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kata Nabi SAW, bukan umatku yang ketika dia bertengkar di atas 3 hari dia tidak bertegur sapa, bukan umatku. Nabi aja gak ngakui.
Makanya nggak apa-apa kita mengalah sedikit, walaupun jawab salamnya nggak senyum, nggak apa-apa. Ya, assalamualaikum, salam. Nah, nggak apa-apa, terus saja salam. Ya. Kalau boleh kasih hadiah. Ya, orang yang membenci kita itu dikasih hadiah. Sebab Nabi mengatakan adil amanata man tamanaka wa la takhun man khanaka. Itu konsep dalam Islam. Peganglah amanah yang diamanahkan kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Jangan kamu berbuat jahat dengan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bahkan malahan balas dengan kebaikan malahan dalam Islam. Jangan sama dengan dia. Dia jahatnya kita jadi jahat. Kalau dia jahat kita baik, kita balas kejahatan dia dengan kebaikan. Mudah-mudahan itu yang akan membuat suasana menjadi dalam dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayanglah dengan yang di bumi, yang di langit pasti sayang kepada Anda semua. Itu Nabi SAW bersabda. Oke, kita teruskan kajian kita. Itu dua nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekali kita menyebut nama Allah atau Asmaul Husna, kita terangkan satu atau dua nama-nama Allah. Sekarang kita masuk kepada alam batin. Yang pertama adalah akal. Yang kedua adalah nafsu. Yang ketiga adalah qalbun. Yang keempat adalah ruh. Yang kelima adalah basirah. Basirah. Okey. Akal sebenarnya ada juga pembagian akal yang lain. Ada empat. Rajulun la yadri annahu la yadri. Ada orang itu jenis akalnya, otaknya, dia nggak tahu bahwa dia itu bodoh. Belagak pandai, sebenarnya dia bodoh. Dia nggak nyadar bahwa dia itu bodoh. Oh, ini orang paling bahaya ini. Kalau dalam istilah Arab namanya jahil kuadrat, double jahil. Yang kedua, rajulun la yadri annahu yadri. Ada orang jenis yang kedua akalnya, dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya dia berilmu. Karena ada orang yang dia nggak nyadar bahwa sebenarnya dia pandai, dia berilmu. Mungkin karena minder. Tapi ketika kita gali, keluar ilmunya. Tapi karena dia kurang confident, dia nggak tahu bahwa dia itu sebenarnya berilmu. Saya punya abang, yang abang saya itu bukan abang ini. Saya punya abang, yang abang itu sebenarnya punya keilmuan dalam mengaji dengan tajwid. Kemudian dia punya kawan SMA-nya profesor. Dia bertemu tuh agak minder gitu. Tapi ketika profesor itu baca doa salah, dia betulkan, ngaji salah. Wah, keluar ilmunya, kaget. Sehingga profesor itu hormat dengan dia. Terbalik. Makanya rajulun la yadri annahu yadri. Ada jenis orang ini otaknya atau dia akalnya, dia nggak tahu bahwa sebenarnya dia berilmu. Yang ketiga, rajulun yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu bahwa dia itu punya ilmu, maka dia mengajarkan ilmunya. Nah, ini yang banyak ya, para ulama, para dai, dia ada sedikit ilmu maka diajarkan ilmu itu. Yang terakhir adalah rajulun yadri annahu la yadri. Ada orang yang dia tahu bahwa dia itu enggak ada ilmu, maka dia banyak belajar. Ini orang yang paling bagus ya. Yang paling bagus tuh bahwa dia tahu bahwa dia itu tidak berilmu, dan bahkan orang yang berilmu sendiri pun dia juga tahu masih banyak kekurangannya, sehingga dia belajar terus sampai ke liang lahat. Nggak ada istilahnya saya yang paling hebat, nggak ada. Pernah Nabi Musa mengatakan, Nabi Musa, siapa yang paling berilmu di antara Bani Israel? Melainkan aku, kata Nabi Musa. Kata malaikat Jibril, enggak ada yang lebih hebat berbanding kamu, wahai Nabi Musa. Kata Nabi Musa, siapa yang lebih berilmu berbanding aku?
Kata Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, maka pergilah kamu menelusuri pantai, maka kamu bertemu di antara dua pertemuan air laut, maka kamu akan bertemu dengan orang itu. Siapa dia? Nabi Khidir atau Khudar, ya. Dia penyebutan namanya Nabi Khidir atau Khudar. Sebagian ulama mengatakan Nabi Khidir ini wali. Sebagian ulama mengatakan dia nabi. Sebagian riwayat mengatakan Nabi Khidir ini masih hidup sampai sekarang. Sebab ketika Nabi SAW mau meninggal, terdengar suara Nabi Khidir ini, yang mana ketika itu Nabi bertanya kepada sahabatnya, tahukah kamu suara siapa itu? Kata sahabat-sahabatnya dengan anaknya ketika itu mengatakan, tidak tahu ya Rasulullah, itu adalah Khidir atau Khudar. Dia Nabi Khidir. Dan ketika Nabi Musa ikut dengan dia, kata Nabi Khidir, wahai Musa, kamu gak akan sabar dengan aku, ya kan? Coba dulu, kata Nabi Musa. Tiba-tiba Nabi Khidir dengan Nabi Musa, oke lah kalau mau ikut silakan. Dia mau naik kapal. Tiba-tiba sebelum naik kapal itu dilobangi kapal itu sama Nabi Khidir. Apa yang kamu lakukan ini? Kok dilobangi kapal cantik-cantik bagus ini? Itu yang pertama. Tiba-tiba masuk ke dalam satu kampung, dibunuhnya anak kecil sama Nabi Khidir. Loh, kok kamu bunuh anak kecil yang tidak berdosa? Kan, sabar kan? Kemudian datang ke satu kampung, Nabi Khidir meminta supaya orang kampung itu menjamu dia untuk makan. Sebenarnya kalau ada tetamu yang datang daripada luar, datang ke Atambua, kalau tamu itu memang dia orang luar, dia minta untuk dijamu makan, kewajiban kita menjamunya 3 hari. Contohnya Ustaz datang, Ustaz tak kenal seorang pun di sini. Hai orang kampung, hai Masjid Besar Hidayatullah, tolong layan saya, tolong berikan saya makan dan tempat tinggal. Itu ada hak tetamu. Wajib kita melayannya selama 3 hari. Habis 3 hari biarkan aja lagi. hanya 3 hari aja. Tapi orang kampung itu gak mau dia menjamu Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Tiba-tiba berjalan ada satu rumah yang agak sudah mau roboh, didirikan di kampung itu, dibantu sama Nabi Khidir. Apa kata Nabi Musa? Orang kampung ini bakhil, pelit, ngapain rumah ini mau kita baguskan lagi? Nah, inilah perpisahan kita wahai Musa. Ternyata ada hikmahnya, ada keilmuan yang lebih tinggi. Dilombakinya kapal itu sebab ada raja yang zalim atau raja yang istilahnya bajak laut, rajanya itu semua kapal yang lewat di kawasannya dirampas di semuanya. Sedangkan kapal ini dimiliki oleh orang miskin. Jangan sampai kapal ini dirampas. Kemudian dibunuhnya anak itu sebab apa? Setelah besar dia akan durhaka dengan ibu dan ayahnya. Kemudian didirikannya kembali rumah yang sudah roboh itu, ternyata ada harta karun yang dimiliki oleh 2 anak ayah dia itu. Maka ternyata ketika itulah Nabi Musa, di atas orang berilmu ada lagi orang yang berilmu. Hanya kita nggak bisa mengatakan, oh saya orang paling berilmu. Sebab ada lagi orang yang lebih berilmu. Oke, itu akal. Perbicaraan kita pada hari ini adalah tentang nafsu. Nafsu itu terbagi kepada 8. Yang pertama, nafsu al-ammarah bisu. Jadi nafsu al-ammarah bisu, ini nafsu ini semua orang punya. Nabi, wali, para syuhada, orang hattalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan gantengnya gak kepala, gak ketulung. Misalnya bahasanya wanita-wanita Mesir, pembesar-pembesar Mesir, ketika dia menggunjingi atau bergunjing tentang Zulaikha, seorang istri Perdana Menteri, kok anak angkatnya yang digodanya gitu. Itu tersebar semua di Mesir. Nggak tahu dia, kata Zulaikha. Diundang semua wanita-wanita.
ya, yang hebat-hebat tuh, istri-istri menteri. Kemudian dikasih satu apel atau mangga. Mangga gak ada di Mesir, apel. Ya. Dikasih satu apel dan pisau. Disuruh Nabi Yusuf keluar. Nabi Yusuf sebenarnya gak mau keluar, tapi disuruh keluar. Maka karena terpaksa, kalau gak diancam. Kalau gak mau keluar juga keluar masuk penjara. Gitu bahasanya. Akhirnya Nabi Yusuf keluar. Ketika Nabi Yusuf keluar, wanita-wanita pembesar Mesir itu melihat Nabi Yusuf keluar, ini bukan manusia, ini malaikat ini. Tiba-tiba dia menyayat-nyayat jarinya, ada sebetulnya riwayat jarinya, yang sebetulnya tangannya. Ya. Baru sadar dia, ternyata, oh, makanya Zulaikha tergoda ini begini tampannya. Tampannya Rasulullah lebih hebat berbanding Nabi Yusuf. Kalau orang melihat Nabi Yusuf teriris hatinya, maka para sahabat melihat Nabi teriris hatinya. Oh ya, itu lebih dahsyat lagi. Makanya Nabi itu ketampanannya seluruh ketampanan manusia. Oke. Apa kata Nabi Yusuf ketika digoda oleh ibunda Zulaikha? Apa kata Nabi Yusuf? Kalau seandainya ketika itu dia tidak nampak petunjuk Allah, maka dia tergoda. Sebab kata Nabi Yusuf mengatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu." Saya tidak menyucikan diri saya juga. Memang nafsu itu menyuruh berbuat jahat. Nabi Yusuf suka dengan Zulaikha, Zulaikha pun cantik, dan Zulaikha suka dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun suka dengan Zulaikha. Memang orangnya cantik, ya. Coba kalau ada orang lewat, cantik lewat, oh semua jemaah Masjid Hidayatullah walaupun qadul basar, ya. Jaga pandangan. Tapi kalau ada cewek cantik lewat, semua jemaah Masjid Besar Hidayatullah melihat semua itu. Enggak. Maka Zulaikha cantik. Kalaulah bukan karena Nabi Yusuf melihat, satu tafsir mengatakan Nabi Yusuf itu melihat ayahnya Nabi Yakub, maka langsung hilang keinginannya untuk dengan Zulaikha. Zulaikha ini cantik, Nabi Yusuf teramat tampan, ya. Maka al-ammarah bisu ini kita senantiasa disuruh untuk, kalau ada orang berbuat enggak baik dengan kita, nafsu itu mau balas. Dia akan senantiasa menyuruh kita berbuat maksiat, menyuruh kita untuk bersalah. Ini nafsu ini semua orang, ya, memiliki nafsu ini. Yang kedua adalah nafsu al-lawwamah. Al-lawwamah. Al-lawwamah dua. Nafsu yang kedua adalah nafsu al-lawwamah, nafsu menyesal. Semua orang pasti menyesal nanti di akhirat. Termasuklah orang-orang yang beriman pun menyesal. Terkhusus kalau dia tiap minggu atau tiap Jumat sedekahnya hanya 5.000 ke Masjid Besar Hidayatullah. Tiap Jumat 5.000. Maknanya satu bulan baru 20.000. Cobalah ya Allah, satu Jumat itu 50.000 atau 100.000. Kalau jemaah Masjid Besar Hidayatullah ini jumlahnya satu Jumat itu 400 orang. Kalau dia kasih untuk Jumat, setiap Jumat itu 100.000, maknanya pendapatan Masjid Besar Hidayatullah itu satu bulan itu satu minggu 40 juta. Kalau satu bulan 4 kali 4, Masya Allah. Satu tahun, oh itu Masya Allah. Itu bisa karpetnya bisa karpet penuh yang tebal itu, AC, Masya Allah, ya. Makannya sahurnya kambing boleh. Wah Masya Allah. Sebab memang benar, kita tahu kan, nanti saya akan membicarakan tentang fungsi masjid secara utuh nanti kan kita bicarakan satu pertemuan.
Sebab kita ini kadang-kadang masjid ini kita tidak memfungsikan masjid teramat hebat seperti mana Rasulullah dengan para sahabat. Siapa yang melahirkan Abdullah ibnu Mas'ud? Dari mana lahirnya Abdullah ibnu Abbas? 4 Abdullah yang ditakuti oleh Rum, kerajaan Rum. 4 Abdullah keluarnya dari mana? Yaitu tamatan Universitas Masjid Nabawi. Dan kita juga menginginkan kalau bisa ada hafiz-hafiz Al-Quran, kemudian ada juga yang menghafal hadis, yang graduan-graduan keluaran daripada Masjid Besar Hidayatullah. Sebab kalau seandainya pendapatan 1 bulan 160 juta, dia bisa mendatangkan guru-guru yang datang bisa dari Arab, dari mana saja. Sebab dia mampu untuk membayarkan bisyarah yang terbaik, dan kita bisa mendapatkan guru yang terbaik. Ngapain hidup kalau hanya untuk sekedar mencari dunia, untuk dunia? Yang paling dahsyat lagi capek. Sudahlah dia mencari duit untuk anaknya sekolah, dia latih juga anaknya untuk mencari duit juga, untuk nggak habis-habis tuntut terus. Sampai saya bilang sama kawan, Ustaz, Bang, ngapain sih Bang? Abang cari duit siang malam dapat duit, kemudian abang sekolahkan anak supaya cari duit lagi. Bang, kan bagusnya kalau abang punya duit, sudah punya duit abang capek nih, abang sekolahkan anak abang untuk tahfiz Al-Quran, sehingga ketika abang mati ada manfaatnya. Ini kadang-kadang kalau kita latih anak kita cari duit juga, akhirnya apa? Kan matre kan dia. Kadang-kadang anak itu kalau nggak ada keimanan, kapan orang tua ini mau mampus nih supaya dapat warisan. Ada juga anak-anak yang berair mata buaya, meninggal ayahnya, menangis, oh daddy, papi, seminggu aja, habis itu bertengkar masalah mobil. Ya kan? Ada juga istri begitu juga. Ya, ada juga istrinya. Nggak di sini, nggak ada tempat lain. Ada juga istri ketika tuh suaminya meninggal, oh my darling, ya semua keluar. Tapi sudah habis iddah, nikah lagi dia. Udah capek, ya Allah. Makanya carilah rezeki. Bagaimana dengan rezeki itu kita bisa menghasilkan dengan rezeki itu anak-anak yang hafiz, walaupun bukan anak kandung kita. Sebab dalam sebuah hadis menyatakan, kalau seandainya anak kita itu anak yang kita biayai, contohnya kita punya rezeki, anak kandung kita nggak mau yang mau jadi hafiz, ya kita cari orang lain yang kita bisa kasih dia untuk sekolah tahfiz. Tahu nggak? Dikatakan orang tua itu tidak lahir daripada rahim saja, bukan daripada mani kita saja, tapi seseorang anak yang kita jaga, belajarnya, makannya untuk dia belajar, termasuk anak kita. Termasuk salah seorang ulama yang tidak menikah. Sebenarnya dia menikah juga, tapi menikahnya dengan kitab. Ya. Dia menikah dengan buku. Siapa? Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu dia gak nikah, padahal dia hafal ratusan ribu hadis, tapi dia gak nikah. Dia menikah dengan kitab. Sebab tujuan seseorang menikah punya anak supaya anaknya saleh dan salehah, supaya bermanfaat untuk dia. Kalau dia meninggal ada yang mengirimi pahala. Imam An-Nawawi sekarang berapa banyak anaknya? Anak Imam An-Nawawi walaupun dia tidak menikah, tapi secara hakikatnya dia memiliki anak berapa banyak sekarang. Contohnya saja, saya belajar kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar dikarang oleh Imam An-Nawawi. Maknanya saya termasuk anaknya. Masya Allah. Makanya kalau kita bisa membiayai seseorang anak yang hafiz Al-Quran, dalam hadis Nabi, siapa yang menghafaz Al-Quran maka dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. 10 orang itu wajib masuk neraka bisa diselamatkan oleh seorang anak yang hafiz Al-Quran. Sehingga kalau seandainya kita punya, walaupun bukan anak kandung kita, sebab secara ini anak angkat itu termasuk juga. Nabi
SAW memiliki anak angkat yang teramat dicintai Nabi. Siapa? Siapa anak angkat Nabi yang dicintai Nabi? Zaid bin Harithah. Zaid itu sampai digelar orang pertama sebelum ada ayat yang melarang tabanni, ayat yang melarang maksudnya bahwa anak angkat itu tidak mewarisi ayah angkatnya, harta warisannya. Sebelum itu turun ayat itu, maka orang memanggil Zaid ini Zaid bin Muhammad karena saking sayangnya Nabi dengan anak angkat. Sehingga digelar dengan siapa? Hubbun Nabi. Zaid bin Harithah digelar dengan cintanya Nabi. Dan satu-satunya nama sahabat Nabi yang ada dalam Al-Quran adalah Zaid. Makanya kalau kita kasih nama anak kita Zaid juga bagus, anak laki-laki ya. Sebab satu-satunya nama sahabat Nabi yang Allah cantumkan dengan Al-Quran hanya Zaid. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Makanya satu-satunya nama falamma qada Zaidun, nama sahabat Nabi Zaid. Lahir anak Zaid bernama Usamah bin Zaid. 18 tahun sudah menjadi panglima perang. Wah, sebab apa? Sebab dia terlatih daripada keluarga Rasulullah SAW. 18 tahun sudah menjadi panglima perang yang di belakangnya 30.000 pasukan kaum muslimin. 14 tahun. Anak kita 18 tahun main HP atau minta duit sama emaknya. Coba ya, coba hebatnya para sahabat itu melatih anak-anaknya menjadi hebat. Usamah bin Zaid digelar dengan Hubbin Nabi. Oh, Masya Allah. Usamah bin Zaid itu digelar para sahabat cintanya Nabi. Allahu Akbar. Nabi sayang. Makanya kalau kita punya anak angkat, itu kalau kita sayang dengan anak angkat itu memang pun sunnahnya sudah ada di zaman Nabi. Ya, oke. Apa hubungannya dengan nafsul lawamah? Sebab nanti kita akan menyesal di surga. Rupanya apa di padang mahsyar. Rupanya saya capek-capek cari dunia, ternyata sedekah saya hanya 10.000. Ternyata pahala sedekah itu besar. Nyesal dia. Ya Allah, kenapa enggak 100.000 saya bersedekah setiap Jumat? Nyesal nanti. Orang-orang beriman pun dia menyesal nanti di hari kiamat. Sebab kata Nabi SAW, bertanya Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, sepupunya, Ali, apa yang paling kuat di alam ini? Kata Ali, adalah gunung. Sebab gunung itu pasaknya bumi. Kalau gunung bergoncang, gempa, habis. Saya ceritakan yang gempa di Pariaman itu, sampai bis kota itu kacanya, jendelanya hampir menyentuh tanah. 7.6 itu. Kaget saya. Kok orang ini kok bawa mobil bis kotanya kok gitu? Maksudnya ugal-ugalan gitu. Rupanya bukan sopir, memang gempa. Saya tanya sama ada ibu-ibu di samping saya, Bu, apa yang terjadi? Bu, apa yang terjadi? Apa? Saya nanya dia bahasa Padang, apa? Saya nggak tahu, saya nggak pernah merasakan gempa. Kemudian berhenti, semua orang turun. Saya sendiri saya nggak tahu. Akhirnya apa? Saya masih nanya lagi sama ibu itu. Ada apa, Bu? Ada apa? Akhirnya saya turun dari bis kota, digoncang dengan 7.9. Nggak bisa kami berdiri, kami meniarap. Kami tiarap. Nggak bisa berdiri, jatuh. 7.9. Makanya kalau bergoncang gunung itu habis itu. Maka kata Ali, yang paling kuat di alam ini gunung. Kata Nabi SAW, ada yang lebih kuat daripada gunung. Apa? Besi. Sebab besi boleh menembus gunung. Ada yang lebih kuat lagi daripada besi. Api. Sebab api bisa melunakkan besi. Ada lagi yang lebih kuat daripada api. Apa? Air. Sebab air bisa memadamkan api. Ada lagi yang lebih kuat daripada air. Apa? Angin. Sebab angin dia bisa mengeringkan air. Itu kalau kita jemur baju itu,
menjemur baju itu bukan karena matahari, tapi karena angin kering. Ada lagi kata Nabi SAW yang lebih kuat daripada angin. Sedekah seorang hamba, ya, sedekah seorang hamba dengan tangan kanannya dan tangan kirinya nggak tahu. Tapi bukan maksudnya sedekah setiap sedekah tangan kanan, tangan kiri belakang, bukan begitu. Itu makanya kalau belajar hadis jangan tekstual, harus berguru kita belajar hadis. Ini kalau tekstual gitu, kata hadis gitu dibuatnya. Sedekah seorang hamba dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Jadi setiap sedekah di tangan kiri di belakang terus. Bukan itu maksudnya. Sedekah yang ikhlas, itu yang maksudnya. Ya, sebab bersedekah itu lebih baik ya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dulu abang saya, ya dia kalau minta duit sama saya, minta duit katanya, saya kasih kan, diambilnya dari atas, tangan yang di atas. Orangnya masih ada. Betul, dia kalau minta duit katanya, saya kasih duit, diambilnya dari atas, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ada saksinya, oke. Nafsu lawamah ini cuman penyesalan yang tidak berkesudahan. Penyesalan yang tidak berkesudahan adalah orang kafir. Orang kafir. Orang kafir ini ketika orang Islam nanti, setiap orang Islam pasti masuk surga, walaupun dia mampir dalam neraka dulu. Orang beriman terus masuk surga. Orang Islam dia pasti masuk surga, tapi mampir dalam neraka dulu. Ketika diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika orang-orang Islam yang banyak berdosa, Ramadan ada tapi dia tidak gunakan, ya, dia tidak gunakan kebaikan Ramadan sehingga tidak diampunkan dosanya, dia malah berbuat dosa banyak di bulan Ramadan. Orang Islam ini dibasuh dalam neraka jahanam itu berkurun-kurun lamanya. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, satu kurun itu 83 tahun. Kalau kita kan satu kurun itu 100 tahun kan? Nah, tapi Ibnu Katsir mengatakan lebih kurang dalam 83 tahun satu kurun. Labithina fiha ahqaba. Orang-orang ahli neraka, orang-orang Islam yang masuk neraka itu disiksa oleh Allah di dalam neraka jahanam itu berkurun-kurun lamanya. Kalau 83 tahun saja, kemarin kan kita sudah bicarakan, satu hari akhirat 1000 tahun dunia, satu tahun akhirat 365.000 tahun dunia, 83 tahun akhirat. Kemudian kurunnya itu banyak, nggak tahu kan kurun itu berapa kurun. Makanya disiksa orang Islam itu di dalam neraka itu berkurun-kurun lamanya, lama sekali. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Ahli neraka itu dia menangis meraung dalam neraka, wahai Tuhan, tolong kasih kami sesaat, sebentar saja kami mau istirahat. Jangan siksa kami, kami mau istirahat sebentar saja. Kata Allah, hei, bukankah kami sudah memberikan umur yang panjang kepadamu ketika di dunia, yang saatnya kamu bisa mengambil pengajaran. Malah majelis ilmu kamu nggak mau dengar. Semua jangan nggak mau dengar, ngaji nggak mau, majelis ilmu nggak mau, semua nggak mau. Ya Allah, maka meraung-raung ahli neraka itu nanti. Kata Nabi SAW diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika dia sudah dibasuh dosanya, kemudian dia dikeluarkan daripada neraka, maka dia digelar oleh Nabi SAW Jahannamiyun. Jahannamiyun ini narapidana neraka, bekasnya narapidana neraka. Jadi ketika dikeluarkan daripada neraka, karena apa? Karena ada di dalam hatinya kalimat sedikit saja, la ilaha illallah. Ketika dikeluarkan, kan di akhirat itu nampak, orang-orang lain nampak,
Termasuk orang kafir ketika dikeluarkan, dia mengatakan, kenapa mereka dikeluarkan? Karena ada perkataan la ilaha illallah. Semua orang kafir nanti dia menyesal. Hai Tuhan, kenapa kami tidak mengucapkan sedikit kalimat itu saja? Kalau enggak kami pun dikeluarkan. Makanya penyesalan yang tidak berkesudahan, nafsul lawwam. Kita teruskan sedikit hadis tadi. Kemudian dikeluarkan Jahannamiyun itu dengan hitam gosong semua karena ada kalimah la ilaha illallah dalam hatinya. Makanya kalau bisa setelah adzan kan muadzin mengatakan la ilaha illallah. Kan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, kalau bisa kita menjawabnya dalam hati saja. La ilaha illallah itu dalam hati saja. Kemudian baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah baru kita. Sebab kata Umar dalam hadis itu, siapa yang menjawab adzan Bilal itu dengan dalam hatinya, maka Allah anugerahkan surganya. Ternyata dalam hadis yang lain memang Nabi katakan man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbi dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari lubuk hatinya, Allah jamin untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita teruskan. Karena ada sedikit la ilaha illallah keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala dan badannya hitam semua. Bagaimana cara supaya dia badan yang hangus itu menjadi bagus? Maka Allah nampakkan satu pohon yang teramat rindang, kemudian di bawahnya itu ada air yang teramat jernih dan teramat melepaskan dahaga. Ahli neraka minumannya nanah dengan darah kan? Atau air yang mendidih menggelegak diminumnya, dia haus. Tapi yang ada air yang mendidih, dia ambil air itu dia minum, melepuh, hancur mulutnya, hancur ususnya, dibentuk lagi oleh Allah, meraung lagi karena dia haus, dia minum lagi. Begitu, nanah dengan darah pun begitu, bercampur darah. Dia tak suka tapi haus, dia minum dengan nanah dengan darah itu. Dia muntah, dia hancur, kemudian begitu lagi. Tahu tak, ketika dia keluar itu nampak pohon rindang, nampak air, apa katanya? Ya Allah, kalau kau antarkan kami di bawah pohon itu untuk berteduh rindangnya dan meminum airnya pun cukup, kami tidak akan minta lagi ya Allah. Oh, sampai kata itu. Betul kata Allah, kamu tidak minta lagi. Betul, kami tidak minta lagi. Diantarkan oleh Allah dengan kuasa Allah ke pohon itu dan diminumnya airnya. Coba bayangkan bahagianya ketika itu, sebab selama ini di dalam neraka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diminumnya, tahu-tahu Allah nampakkan lagi ada pohon yang lebih hebat lagi, dengan air yang lebih hebat lagi. Dia bilang apa? Semua Jahannamiyun, ya Allah, itu ada pohon yang lebih rindang lagi ya Allah. Ya Allah, itu airnya juga lebih enak ya Allah. Ya Allah, kalau kau antarkan kami ke sana cukup ya, kami tidak minta lagi. Tadi katanya tak minta lagi. Ini kami tidak minta lagi ya Allah. Allah hantarkan lagi. Tahu nggak? Bapak kan agak ketawa kan, senyum kan? Kata Abdullah bin Mas'ud ketika Nabi menceritakan ini, kami pun sama seperti itu juga. Kami senyum juga, kami ketawa juga. Diantarkan oleh Allah, kata Allah, kami minta lagi, kami minta lagi. Diantarkan di pohon yang rindang dengan air, dia minum, dia berteduh. Kemudian Allah letakkan, Allah antarkan lagi, Allah nampakkan lagi pohon yang rindang dekat dengan surga. Dia minta lagi. Kata Allah, tadi katanya tak minta lagi. Ya Allah, jangan kau main-main dengan kami ya Allah. Tahu enggak? Dia ngomong, ya Allah, jangan main-main dengan kami ya Allah. Apa kata Allah? Kamu yang mempermainkan agama ketika di dunia. Mau dibalas. Aku layak mempermainkan kamu semua, kata Allah. Tapi ya Allah, kalaupun begitu ya Allah, tetap antarkan kami ke pohon itu ya Allah. Gak minta lagi, ini confirm gak minta lagi. Akhirnya diantarkan, dia minum airnya. Karena pohon itu dekat dengan surga, terdengar suara ahli surga itu bergembira. Ya Allah, tepi-tepi surga pun gak apa-apa.
minta lagi ya Allah. Diantarkan ke sana. Apa dia bilang? Sampai di pintu surga, ya Allah tanggung ya Allah. Ya Allah tanggung ya Allah. Udah dekat, tinggal masuk aja. Akhirnya dia diberikan oleh Allah dia untuk masuk ke dalam surga itu. Namun ketika dia mau memasukinya, malu dia. Di surga yang paling rendah ya, malu dia. Dia tidak layak. Sebab apa? Ternyata orang-orang itu memang walaupun dia yang paling rendah, tapi dia tetap berbeda dengan dia. Akhirnya Jahannamiyun meminta, ya Allah, binakan atau bangunkan untuk kami sendiri khusus surga kami. Makanya sebagai ulama mengatakan surga itu 8 tingkatan. Maka Jahannamiyun inilah yang menempati surga yang paling bawah, itu yang 8. Makanya jangan sampai kita memiliki nafsul lawamah yang senantiasa menyesal. Kalaupun kita miliki, lebih baik menyesal sekarang. Ya, contoh tadi Jumat bersedekah 50.000. Ya Allah, kenapa 50.000? Seharusnya 100.000 tadi ya Allah. Ya udah, tahu Jumat depan. Nah gitu. Jadi menyesalnya sekarang di dunia ini. Jangan sampai nanti. Oke, terus yang ketiga adalah nafsu, sedikit lagi. Yang ketiga adalah nafsu al-musawwalah. Al-musawwalah. Al-musawwalah ini adalah nafsu dia rajin datang berjamaah ke Masjid Hidayatullah, Masjid Besar Hidayatullah. Tapi dia rajin pula berjudi. Dia rajin majelis ilmu, tapi buku kuncinya nomor 1. Ya, bukan ibu sini, ibu tempat lain. Ya, makanya nafsu musawalah ini mencampur adukan antara kebatilan dengan kebenaran. Ada salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, ada kawan kita itu dia rajin salat, tapi dia masih bergunjing, masih berjudi, masih. Kata Nabi, kalau itu dia suka, maka semakin dia salat semakin menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia suka bergunjing itu, dia suka enggak ada terpengaruh salatnya, maka dia semakin dia salat semakin dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu kesempatan yang lain, sahabat itu juga bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada kawan kita itu, dia yang kayaknya dia mau sungguh-sungguh mau salat, tapi dia masih lagi melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa. Kata Nabi SAW, kalau betul-betul dia ingin salat bagus, dia ingin bagus ibadahnya, mudah-mudahan ibadah salatnya itu bisa menghentikan maksiat yang dilakukan. Ya, oke. Musawwalah, nafsu yang bercampur antara kebenaran dengan kebatilan. Untuk hari ini dia 8 ya, itu ya. Nah, 4 hari ini. Hari ini 4. Yang keempat adalah nafsu al-mutmainnah. Al-mutmainnah. Mutmainnah. Nafsu al-mutmainnah ini, kalau kita contohkan, kalau dia datang dalam majelis ilmu, dia senang banget, ya, suka dia majelis ilmu. Kalau nafsu yang tidak tenang, dia ngelihat ustaz juga, matanya tuh ya ustaz gitu. Tapi dalam hatinya, kapan ustaz berhenti? Kapan ustaz berhenti? Bapak ibu tahu nggak? Ustaz lihat wajah-wajah nih. Ustaz tahu wajah yang mana bermusafir dan mana yang tidak musafir. Ya. Ibu ngelihat Ustaz tahu ibu bermusafir ke Jakarta atau ke Surabaya, Ustaz tahu. Sebab nampak di wajah. Kalau bisa nambah lagi. Sama juga wajah mutmainnah ini, kalau dia dalam masjid itu dia suka dalam masjid seperti ikan dalam air. Bukan seperti burung dalam sangkar. Kapan? Ini lama banget nih. Bisa banget. Padahal kalau dia pun seperti yang sholat 8 pulang. Sholat di sini 23, 8 rakaat pulang. Sudah bisa bilang, orang yang sholatnya sampai habis bersama imam, dia mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Masa nggak mau? Masanya hanya 8 rakaat saja dapat?
Kan Nabi jelas-jelas Nabi mengatakan man shalla ma'al imam hatta yansharifal imam kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat tarawih dengan witir bersama imam, imam selesai dia selesai, maka Allah berikan pahala untuknya salat sepanjang malam. Pahalanya. Apatah lagi di bulan Ramadan. Tentu lebih hebat pahalanya. Makanya nanti orang-orang yang keluar 8 rakaat itu kan nyesal nanti di akhirat. Kalau tahu saya bertahan sampai habis. Oke. Jangan sampai dia ngapain kalau pun seandainya dia keluar masjid, paling-paling sampai di rumah nonton sinetron Ramadan. Ini yang buat sinetron juga nggak tanggung-tanggung, numpang nama dengan Ramadan. Mana ada di zaman Rasulullah sinetron Ramadan? Jangan campur-campur kan lah sinetron Ramadan. Oke. Maka nafsul mutmainnah ini kita rindu. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, tenang dengan Allah, maka nanti pun Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita rindu ketika kita mau meninggal nanti. Mudah-mudahan kita sakaratul maut kita ringan seringan-ringannya. Dan bahkan kalau bisa ada dipanggil kita, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kamu suka, Allah redha kepadamu. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Nafsul mutmainnah ini yaitu orang yang sentiasa dekat dengan masjid, orang yang sentiasa dekat dengan Al-Quran, orang yang sentiasa dekat dengan majlis ilmu, orang yang senantiasa berpuasa, orang yang senantiasa bersedekah, orang yang senantiasa berkawan atau bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Ini akan mendapatkan nafsul mutmainnah. Kan ada dari lagu Jawa kan, tombok hati ada 5 perkara. Itu yang 5 perkara itu. Baca Al-Quran, ya, berpuasa, berkawan dengan orang yang saleh, baca kemudian bersedekah, kemudian apa lagi? Ya, dia baca Al-Quran, berpuasa, baca berkawan dengan orang yang saleh, bersedekah, satu lagi asal malam. 5 perkara ini kalau kita lakukan pasti mendapatkan Al-Quran. Oke. Perbincang kita terakhir hari ini, yang 4 nafsu ini, di mana nafsu kita masing-masing? Terus tanya semuanya, di nafsu yang 4 ini di mana? Menyesal terus. Udah habis Ramadan, kenapa saya nggak banyak sedekah? Ramadan sudah berlalu, nyesal terus. Atau di musawalah campur, rajin sholat, rajin bergunjing, rajin sholat, rajin maksiat, atau mutmainnah. Nah, makanya mudah-mudahan ini nanti, kenapa Ustaz terangkan ini, nanti kita akan tahu di mana posisi nafsu kita. Makanya saya bilang kalau bisa ditulis dan kita muhasabah di mana saya di 4 nafsu ini. Kalau masih di tempat kedua ini, ya Allah, kapan kita mau naik? Ya, bagus. Haji Kala dia nulis. InsyaAllah. Okay. Bagus dia, itu saja yang kita bisa sampaikan pada hari ini. Kajian subuh kita, insyaAllah kita teruskan. Ya, silakan tanya. Oke. Nah, kalau seandainya, sebenarnya kalau seandainya yang mau contohnya mau meneruskan, kalau sah oke aja, ya. Kalau mau meneruskan habis isyraq, kita sedikit lagi menghabiskan sampai 4 lagi. Kalau seandainya mau, kita isyraq dulu, sebab kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Ya, kalau semau, nah apa yang lain silakan, yang punya hajat, yang punya keperluan apa. Tapi kalau sebagian besar mau, kita teruskan setelah isyraq. Gimana? Nah, kita teruskan setelah isyraq. Kita habiskan nafsu ini. Nah, atau besok? Oke. Ya, kalau seandainya atau besok insyaallah kita mulai. Insyaallah besok kita, sebab sekarang belum siap ya. Besok insyaallah kita isyraq dulu, kemudian kita teruskan sedikit lagi ya. Sebab besok hari Minggu kan enggak ada kemana-mana insyaallah. Kalau hari kerja mungkin sampai isyraq saja. Sebab ada yang mau bertugas segala macam kan. Jadi kalau besok tu insyaallah kita habis isyraq kita teruskan lagi. Kita selesaikan, sebab kita pembahagian hati juga kita harus tahu hati kita di mana, insyaallah besok insyaallah. Dan kemudian saya
sampaikan untuk awal-awal ini kalau bisa tulis. Semua ini teramat penting untuk siapa kita dalam keseharian kita. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah setelah hari Sabtu Ahad kita habis isyraq kita teruskan lagi. Tapi yang hari kerja sampai isyraq saja sebab takut sama mengganggu yang lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.